Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Apa kabar saudaraku? Tentunya baik semuanya ya, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Hari ini saudaraku, di hari Sabat Tuhan tanggal 12 September tahun 2021 Masehi, Tuhan memberikan tema pada kita pagi hari ini. Di dalam tema bulan ini adalah akar kehidupan, dan minggu ini temanya adalah dibangun dalam Tuhan, ya, dibangun dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tentunya kita rindu setiap hari kita terus dibangun di dalam Tuhan. Kita ada di dalam rencana Tuhan dan semuanya berakar di dalam Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan kepada kita. Baik saudaraku dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat ketiga, ya. Jadi Mazmur yang awal saudaraku, ya. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudaraku ya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini Mazmur yang sangat ya familiar dengan kita, yang sangat sering kita mendengar, bahkan anak sekolah minggu melihat bahwa ini adalah sukacita. Orang yang berbahagia itu orang yang berakar di dalam firman Tuhan. Dan kumpulannya saudara, mari kita perhatikan baik-baik, orang yang berakar kehidupannya di dalam Tuhan, lingkungan dia berada, baik mulai keluarga, lingkungan dia tinggal, lingkungan di mana dia bekerja, lingkungan di mana dia seringkali berjumpa dengan teman-temannya, saudaranya, berkumpul di mana. Ini ternyata sangat menentukan, saudaraku, ya. Sehingga firman Tuhan ini mengajarkan, kalau kita mau berakar dalam akar kehidupan yang benar, maka ingatlah situasi dan kondisi sekitar kita. Kadangkala kita jarang salah berteman, ya, salah bergaul, atau anak kita yang salah bergaul. Sehingga apa yang terjadi? Masalah yang terjadi. Saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Di mana saudara sendiri ada di lingkungan yang di mana saudara bisa memilih sebenarnya. Oh, aku berteman dengan si A saja sebab si B kurang baik. Kita tetap jaga hubungan. Bukan berarti kita memutuskan hubungan dengan orang yang tidak baik. Bukan, saudaraku. Tetapi saat kita bersekutu dalam satu hati, kita harus benar-benar harus disiplin melihat. Apakah engkau tinggal di antara orang-orang yang disebutkan seperti firman Tuhan ini? Kalau engkau tinggal di orang yang berdosa, duduk diam di kumpulan pencemooh, suka ngerasani orang barangkali, bahkan terus dengan orang yang pemarah, dengan orang yang tidak baik, tanpa saudara sadari, baik diri saudara maupun keluarga saudara, terutama anak-anakmu, lambat laun akar itu akan tercabut, saudaraku. Akar kehidupan yang tadinya baik, dia sudah tidak mencari aliran hidup yang baik, ya, dan tidak merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan dia tidak ditanam di tepi aliran air, tapi ditanam di tempat yang tandus dan berbatu. Apa yang terjadi? Coba amati orang-orang seperti ini, saudara. Kalau itu menimpa anak-anak kita, maka dia hidup di atas tanah yang tandus. Tidak akan lama lagi, dia akan layu, dia akan lenyap. Saudara, ingat kita sebagai orang tua, engkau punya tanggung jawab dengan saya ini.
Kita harus perhatikan kehidupan anak-anak muda. Kau juga perhatikan kehidupanmu, ya, supaya akar itu tetap menyerap yang baik. Dan firman Tuhan katakan, ia menghasilkan buah pada musimnya. Tepat pada saatnya, dia pasti akan berbuah. Dan itu manis buahnya, dan itu baik. Dia tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Mari kita renungkan poin yang pertama ini. Berakar di dalam firman Tuhan, berakar di dalam aliran firman Tuhan, mendatangkan sesuatu yang berhasil, mendatangkan sesuatu yang menyenangkan, mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Yang poin pertama ini. Yang kedua, saudara, kalau kau mau dibangun di dalam Tuhan, kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Persekutuan kita dengan siapa? Kalau persekutuan kita dengan orang-orang yang disebutkan di dalam Mazmur tadi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan menjadi orang jahat di hadapan Tuhan, maka engkau tidak akan bersekutu di dalam kasih-Nya Tuhan. Bahkan engkau akan menjauh dan jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Yohanes 15 ayat 9 sampai 11, saudara perhatikan di sana, Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, katanya Tuhan, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan berharap saudara ada di dalam lingkupnya kasih-Nya Tuhan. Kemudian, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih, areanya Tuhan, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, Yesus sendiri tidak keluar dari area kerajaan sorga, tidak keluar dari perintah Bapa di sorga, tidak keluar dari apa yang ditentukan Tuhan kepada Tuhan Yesus waktu itu. Oleh sebab itu, di ayat 11 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kenapa demikian? Hari ini, apabila engkau bersekutu dengan orang yang benar-benar takut akan Tuhan, di tengah-tengah keluarga yang memang mengandalkan Tuhan, maka sukacitamu pasti penuh, saudaraku. Tetapi coba, kalau engkau tidak bersekutu dengan orang-orang seperti ini, yang hanya bisa mengatakan hal-hal yang tidak baik, apa yang kita dengar terus, akhirnya hati kita akan terprovokasi, pikiran kita akan terprovokasi, dan semuanya menjadi seolah-olah Tuhanku kok tidak benar ya. Lihat orang-orang yang di sana, lihat orang-orang di sini. Hari ini saudara, kalau engkau mau dibangun di dalam Tuhan, engkau harus bersekutunya benar. Kasih Tuhan itu harus kau rasakan. Kemudian lingkungan saudara juga merasakan kasih itu. Seringkali saya sebut di dalam firman Tuhan, seringkali saya sampaikan kepada saudara, kalau kita diharapkan kehadiran oleh orang lain, dan kalau kita ada hadir di tengah-tengah persekutuan itu, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia dan sukacita. Tetapi jangan sampai engkau dikatakan oleh temanmu, keluargamu, jangan, Roy tidak usah ke sini, bahaya ini, nanti tidak benar ngomongnya, tidak karu-karuan, mending dia tidak usah datang. Nah, kalau seperti ini saudara, kita tidak jadi berkat, sebab kasih itu tidak ada dalam diri kita. Tetapi kalau kita ada di dalam kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, engkau akan dinanti-nantikan, ya. Keluargamu menantikan, lingkunganmu menantikan. Kalau ada si A ini, kalau ada si B ini, wah, kita rasa ada sukacita di dalamnya. Saudaraku, kenapa demikian? Karena kita dibangun di dalam persekutuan kasih Tuhan. Harus berdampak, ya. Buahnya itu harus kelihatan. Itu yang kedua, saudara ya. Yang ketiga, hasilnya apa kalau kita berakar dengan benar? Karena kita dibangun di dalam Tuhan, Tuhan mengharapkan bangunan itu ada di dalam kekokohan bersama dengan Tuhan. Kalau itu pohon, saudara, pohon yang berakar benar itu pasti akan menghasilkan yang benar, ya. Seperti yang saya sebutkan di minggu yang lalu. Amsal 12 ayat 12. Amsal 12 ayat 12, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar, apa saudara?
mendatangkan hasil. Nah, jadi akar ini penting, saudaraku. Karena akar tujuannya adalah menyerap yang baik, dibangun yang baik, bertumbuh yang baik, berbuah yang baik, dan dirasakan manis. Dirasakan yang baik. Jadi kalau hari ini buahmu dirasakan oleh sekelilingmu tidak enak, itu berarti ada yang salah hidup kita. Kita berakar tidak yang benar. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan, ya. Kemudian saudara, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8, ya, ini ayat terakhir. Yeremia 17 ayat 7 sampai ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya ini orang yang sungguh-sungguh mau dibangun di dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mau ditanam oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Maka kalimat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akarnya kuat, terus mencari kebenaran, ya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Hebat Tuhan ini, ya. Kalau kita berakar yang benar. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ini hebatnya kita mau dibangun dalam Tuhan. Ini hebatnya kalau kita berakar di dalam Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu, dan kau jadi berkat. Haleluya. Amin.